Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dan merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Allah kami bersyukur secara khusus pada sore hari ini kami boleh berkumpul di sini bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan berkati Tuhan pada sore hari ini kiranya kami boleh merefleksikan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak bangsa ini ya Tuhan. Dan kiranya kami boleh terus bertumbuh dan boleh tetap mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan yang boleh kami terima di bangsa ini ya Tuhan. Inilah doa kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang tadi sudah disebutkan ya, menjadi anak bangsa yang semakin dewasa. Nah, kalau lihat wajah-wajahnya agak deg-degan juga ngomongnya ini banyak lansia, banyak orang-orang yang sudah jauh lebih senior dibanding saya, lalu ngomongin tentang kedewasaan gitu ya. Tapi ya mari kita Bapak Ibu bersama-sama untuk merenungkan hal ini juga sebagai pribadi-pribadi yang masih ingin bertumbuh sekalipun mungkin secara usia kita sudah senior gitu ya, sudah dewasa, tapi mari kita terus membuka diri kita untuk bertumbuh. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita baca Alkitab, saya mau ajak kita dulu untuk membayangkan gitu ya, untuk memikirkan satu harapan kita bagi bangsa Indonesia, Bapak Ibu. Silakan sebutkan, nanti saya minta beberapa orang harapan saya bagi bangsa Indonesia. Tapi Bapak Ibu caranya adalah kalau kata orang gitu ya, kalau kita menggunakan metafora itu akan lebih mudah diingat dan bahkan bisa diingat sampai nanti. Maka dari itu sambil memikirkan harapan, saya minta Bapak Ibu untuk memetaforakan harapan itu dengan satu benda yang ada di sekitar Bapak Ibu semua. Jadi misalnya saya ingin bangsa Indonesia itu seperti ini tuh stand handphone gitu ya, yang berdiri tegak. Jadi saya ingin bangsa Indonesia menegakkan keadilan gitu misalnya gitu. Nah sekarang coba Bapak Ibu mencari satu benda yang dapat menggambarkan harapan Bapak Ibu bagi bangsa Indonesia ini. Silakan Bapak Ibu yang deket-deket aja, nggak usah yang jauh-jauh, tapi mau jauh-jauh juga boleh gitu ya. Oke, udah ada yang nunjukin, boleh nanti ditunjukin ke depan kamera. Ya, nah yang belum boleh nih sambil open kamera nanti difoto bareng-bareng kali ya, biar nanti jadi dokumentasi hari ini juga, gitu nunjukin satu benda yang menunjukkan harapan Bapak Ibu terhadap bangsa ini. Silakan. Ada yang masih berpikir? Oke, difoto dulu ya, walaupun belum semua dibuka kamera nih, masih cari barang kayaknya ya. Oke, sambil difoto dulu. Saya fotoin deh 1, 2, 3. Iya, oke. Bapak Ibu boleh saya minta yang sudah nunjukin ke depan kamera, Bu Ika nih, Bu Ika kayaknya sudah seru banget nunjukin bendanya. Apa itu Bu Ika? Boleh diceritakan apa harapan Ibu buat bangsa Indonesia dan benda apakah yang menggambarkannya? Ini oximeter sebenarnya. Harapannya supaya bangsa Indonesia sehat-sehat, saturasinya bagus gitu, saturasi oksigennya bagus. Asik, pas banget nih ya metaforanya. Ya, harapan kita juga ya agar bangsa Indonesia bebas dari COVID. Lagi saya mau, Bu Widya nih, apa nih Bu? Gambarnya nih Bu, gambarnya bendanya. Silahkan di unmute dulu Bu. Kebetulan di dekat saya ada ini patung, dan saya teringat bahwa semoga bangsa Indonesia itu semua peduli pada anak, peduli pada generasi yang akan datang, bukan hanya pada diri sendiri, sehingga Indonesia dapat sejahtera. Amin. Ya, iya. Dengan cita-cita tentu anak saya yaitu membangun satu lembaga Buah Hati Indonesia yang baru saja soft launching. Terima kasih Bu Widya. Iya, wah menarik sekali nih, keadilan untuk anak-anak.
untuk pendidikan di Indonesia juga. Ini menarik nih harapannya. Terima kasih Bu Widya. Boleh mungkin siapa lagi nih barangnya? Bu Winnie, boleh Bu Winnie. Ini apa ya, lem atau apa nih Bu Winnie? Silakan Bu Winnie diceritakan. Oh, stabilo. Stabilo Kak. Ya, ini harapannya kayak ini kalau kita stabilo kan biar yang pointer mana yang kita mau dihafal yang biar kita langsung ingat gitu ya. Maksudnya menerangi daya ingatan kita juga. Harapannya supaya seperti ini bangsa Indonesia ini menjadi pedoman hidup kita. Jadi kita harus nggak cuma memikirkan diri kita sendiri juga, tapi memikirkan bangsa kita. Misalnya kita ikut protokol kesehatan kayak gitulah. Jadi kita sebagai warga dan rakyat sebagai warga dan negara Indonesia saling membackup, mensupport gitu Kak. Iya, terima kasih Bu Winnie. Menarik nih harapannya. Satu lagi Bu Esther nih kayak udah bawa lampu jauh-jauh nih Bu Esther. Silakan Bu Esther. Apa harapannya Bu Esther? Bawa lampu nih. Masih di mute Bu Esther. Ya, terima kasih. Ini harapannya sih ke depan ya, Indonesia itu bangkit lagi, bisa bersinar kembali, terutama dalam soal ekonominya, karena banyak sekali yang terpuruk. Dan kita ini yang terus belajar mengenai kebenaran firman Tuhan menjadi terang di dalam kehidupan kita, membantu orang-orang di sekitar kita. Jadi sama-sama berjuang, sama-sama bangkit, dan akhirnya nanti hidup kembali bersinar dengan menjalankan semua ini. Harapannya ke depan Indonesia udah bangkit lah, gitulah, dengan semangat perjuangan yang dilakukan sekarang ini. Amin. Terima kasih Bu Esther untuk harapannya nih Kak soal keadilan ekonomi ya. Tadi keadilan pendidikan, keadilan ekonomi, keadilan kesehatan, dan tentu tadi kalau saya lihat masih banyak yang angkat berbagai benda dan pasti harapannya juga menarik-menarik. Tapi ya kita dibatasi waktu gitu ya hari ini. Bapak Ibu bersyukur ketika kita bisa mendengarkan harapan-harapan gitu ya. Artinya di masa sulit seperti ini pun kita masih bisa berharap. Kita masih bisa melihat terang dari bangsa kita ini di masa depan. Sekalipun di masa kini kita mengalami satu masa yang sulit. Dan tentu untuk mencapai harapan ini butuh waktu. Dan kita sekarang ada dalam perjalanan untuk mencapai harapan kita. Dan tentu ini harapan bersama, bukan harapan saya sendiri, harapan Bu Esther sendiri, harapan Bu Widya sendiri, tapi ini adalah harapan kita bersama. Bapak Ibu, kita sedang berjalan menuju harapan akan sebuah bangsa yang benar-benar bisa mewujudkan keadilan, kedamaian, dan kasih Tuhan di dunia. Dan rasanya perjalanan itu tidak mungkin statis, pasti dinamis ya Bapak Ibu. Banyak tantangan, pastinya tantangan yang seharusnya membuat kita banyak belajar hingga kita benar-benar menjadi seorang anak bangsa yang semakin dewasa sesuai dengan tema kita hari ini. Maka dari itu Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita membaca satu bagian Alkitab dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Ups, ya ini. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17, boleh dibuka Alkitabnya. Boleh juga dilihat di layar Bapak Ibu, semoga sudah terlihat di sini. 1 Petrus 2 ayat 11-17, saya akan membacanya buat kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bukti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah,
hormatilah raja. Demikian bacaan kita pada hari ini. Bapak Ibu semua, surat 1 Petrus ini ditujukan sebenarnya untuk jemaat di Asia Kecil. Jemaat di Asia Kecil mengalami yang namanya penindasan oleh pemerintahan mereka pada waktu itu. Dan secara khusus pada perikop yang tadi kita baca, penulis ingin menyampaikan suatu cara hidup agar jemaat itu tetap diterima gitu ya. Di tengah pendidikan itu juga adalah upaya bagi mereka gitu ya untuk meminimalkan jangan sampai gitu ya dapat penindasan tidak perlu. Jadi upaya untuk meminimalkan penindasan yang mungkin mereka akan dapatkan. Berbuat baik aja bisa tertindas gitu, apalagi kalau berbuat yang tidak baik gitu. Dan menariknya juga bahwa mereka di sini tidak diajak oleh penulis justru untuk melarikan diri dari bangsa itu. Tapi justru Petrus mengajak jemaat Kristen di Asia Kecil itu untuk tetap hidup menyatu dengan masyarakat, bukan justru malah kabur, dan menunjukkan perilaku yang baik di dalamnya. Jadi tidak diajak untuk kemudian melarikan diri atau berpindah tempat, tapi diajak untuk benar-benar hadir dan menunjukkan kebaikan itu. Dan dengan berperilaku baik, mereka diharapkan dapat membangun relasi. Ya, oke. Dengan berperilaku yang baik, mereka diharapkan dapat membangun relasi yang baik juga dengan orang-orang Kristen di sana. Gitu ya. Dan di sini umat Kristen kemudian dipanggil Petrus sebagai pendatang. Paroikos itu artinya pendatang, dan perantau yang bahasa Yunaninya adalah parepidemus gitu ya. Pendatang di Asia Kecil, pendatang dan perantau di Asia Kecil. Dan dua kata ini mengingatkan status mereka dahulu ketika mereka umat Kristen adalah orang-orang Israel gitu ya. Orang-orang Israel yang juga berjalan sebagai perantau-perantau. Gitu, mereka adalah peziarah-peziarah yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dan sampai sekarang Petrus mengingatkan gitu ya, mengingatkan identitas mereka sebagai pendatang dan perantau yang hidupnya harus bergantung kepada Allah. Gitu ya, karena pendatang dan perantau itu bukan hidup yang mudah, pasti banyak tantangannya. Maka dari itu mereka diajak untuk mengingat identitas mereka supaya mereka tahu bahwa mereka tidak bisa hidup lepas dari Allah. Dan bagaimana hidup yang tidak lepas dari Allah adalah secara khusus dengan mereka kemudian melakukan perilaku yang berkenan bagi Allah. Bapak Ibu, kalau saya pikir gitu ya, hidup sebagai pendatang dan perantau itu sifatnya sementara. Seperti ya orang yang cuma singgah lalu pergi lagi gitu ya. Dia akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan dengan demikian, teks ini menjadi baik juga buat kita di saat ini untuk melihat bahwa kehidupan kita di dunia, lebih spesifik lagi di Indonesia, hanyalah sementara, Bapak Ibu. Kita adalah peziarah yang hanya hidup sementara, tetapi justru dengan kita melihat hidup kita hanya sementara di sini, kita diajak untuk melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak Allah. Kehendak Allah yang menghadirkan cintanya yang terwujud dalam keadilan dan kedamaian. Seperti yang tadi kita harapkan gitu ya, kita ingin negara Indonesia menjadi negara yang adil untuk orang-orang dengan tingkat ekonomi bawah ataupun untuk anak-anak juga gitu. Dan saya kemudian mengingat satu tema sidang dari World Council of Churches, Bapak Ibu. Ini kalau di Indonesia kan ada PGI gitu ya, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kalau di dunia ada tingkat internasional ada namanya World Council of Churches. Dan GKI ini bagian dari World Council of Churches juga. Itu. Jadi di sana ya satu organisasi yang membahas juga bagaimana gereja-gereja bisa hadir untuk masyarakat dan menjawab persoalan keadilan di dalam masyarakat. Nah, Bapak Ibu, dalam sidang terakhirnya tahun 2013, sidang rayanya, lalu mereka selalu ada sidang 8 tahun sekali gitu ya. Mereka mengambil tema di tahun 2013 itu adalah Pilgrimage of Justice and Peace, perziarahan dari keadilan dan kedamaian. Di sini gereja-gereja diajak untuk melihat diri mereka kembali sebagai peziarah-peziarah iman yang memperjuangkan keadilan dan kedamaian. Nah, menariknya Bapak Ibu, dalam pelaksanaan PJP ini singkatannya, seorang teolog dari Belanda, ada namanya Margarethe Veen gitu ya, mengungkapkan bahwa ada 3 dimensi dari perziarahan
keadilan dan kedamaian ini. Dan dalam perjalanan mereka, Bapak Ibu, ini intermezzo sedikit gitu ya, mereka juga pernah mengunjungi Indonesia gitu ya. Jadi selama 8 tahun ini mereka mengunjungi negara-negara, lalu mencari pergumulan, meneliti pergumulan di negara-negara yang menjadi anggotanya. Gitu ya, Indonesia nggak hanya GKI, banyak gitu ya anggota gereja-gereja dari Indonesia, lalu dicari pergumulannya, diambil untuk diteliti dan kemudian didoakan juga. Jadi kita ya ini. Nah, dalam salah satu penelitian mereka, ada 3 dimensi atau jalan dari sebuah perziarahan. Dari sebuah perziarahan keadilan dan kedamaian di dunia ini. Dan kita bisa menerapkannya untuk diri kita masing-masing sebagai pribadi atau sebagai gereja yang ada di Indonesia. Ada 3 via, Bapak Ibu. Via itu artinya jalan ya. Kalau kita ingat via dolorosa, gitu, jalan penderitaan. Ini via yang lainnya. Yang pertama ada via positiva, lalu via negativa, yang ketiga via transformativa. Gitu. 3 dimensi ini nanti kita akan dalami satu persatu untuk melihat gitu ya, bagaimana 3 dimensi ini hadir dalam perjalanan kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai anak bangsa yang kemudian semakin dewasa. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah jalan positif, via positiva. Via positiva ini mengajak kita sebagai para peziarah untuk merayakan setiap anugerah atau berkat yang Allah hadirkan di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita tadi merujuk lagi ke 1 Petrus yang kita baca, ini juga mengajak sebenarnya sebuah lensa untuk kita melihat kehidupan kita secara positif di tengah penderitaan, gitu ya. Saya pikir di situ Pak Petrus masih bisa melihat gitu ya, adanya potensi-potensi yang positif dari umat Kristen yang ada di sana. Gitu ya, mereka masih disuruh untuk bertahan. Nah, artinya Petrus masih bisa melihat bahwa jemaat itu punya potensi untuk menghadirkan terang, menghadirkan kebaikan di tengah situasi yang situasi pemerintahan yang dipenuhi oleh ketidakadilan, dipenuhi oleh penindasan. Dan kemampuan jemaat yang Petrus lihat inilah yang membuat Petrus menasihatkan mereka untuk jemaat di Asia Kecil tetap bertahan dan tetap berelasi dengan pemerintah di sana, dengan masyarakat di sana. Dan dengan melihat itu, jemaat justru diajak untuk berbuat baik. Karena masih ada harapan bagi mereka menyebarkan kasih Allah. Dan bahkan ketika mereka nantinya bisa menyebarkan kebaikan itu, bangsa itulah yang akhirnya bisa berubah gitu ya. Diharapkan tadi dikatakan kebaikan mereka bisa membungkam kejahatan dan pada akhirnya mereka juga bisa memuliakan Allah ketika Allah melawat mereka gitu. Seperti yang tadi kita baca. Nah, demikian juga kita Bapak Ibu semua. Bicara soal anak bangsa yang semakin dewasa, pertama-tama kita diajak untuk melihat dan merayakan kebaikan Allah yang kita terima melalui dan di dalam bangsa ini, bangsa Indonesia. Sekalipun situasi kita mungkin tidak mudah di masa pandemi ini, sekalipun kita kalau ngelihat berita banyak hoax, masih banyak koruptor gitu ya, tapi kita diajak untuk melihat apa yang bisa kita syukuri terlebih dahulu sebelum kita bisa berjalan lebih lanjut. Misalnya kita bisa melihat, bisa mensyukuri keberagaman yang ada di bangsa kita. Beda sama negara-negara lain yang lebih cenderung homogen gitu ya dibandingkan Indonesia. Kita ada 6 agama yang diakui gitu ya, tapi juga banyak agama-agama kepercayaan lainnya. Kita punya alam yang indah, kita punya potensi ekonomi yang besar ya sebenarnya gitu ya. Masih ada juga kita bisa melihat pemimpin-pemimpin yang jujur di tengah mungkin banyak koruptor juga. Nah, inilah yang perlu kita lihat Bapak Ibu supaya kita bisa bertahan, supaya kita bisa punya semangat untuk berbuat sesuatu bagi bangsa kita. Dan ini akhirnya menjadi pilihan kita. Apakah kita mau selamanya melihat bangsa kita dengan lensa yang negatif, dengan lensa yang, emang Indonesia ini udah nggak ada harapan deh gitu ya. Atau justru kita mau melihat, mau bersyukur gitu ya atas anugerah Allah bagi bangsa kita ketika kita hadir di Indonesia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, menjadi anak bangsa yang semakin dewasa pertama-tama ditunjukkan dengan kemampuan kita untuk mensyukuri, untuk bersyukur akan bangsa kita sekalipun kita hadir dalam situasi yang sulit. Nah, yang kedua Bapak Ibu, jalannya adalah via negativa. Loh, apakah maksudnya ini menegasi yang sebelumnya gitu ya, ini berlawanan gitu ya?
kok tadi yang positif sekarang kita diajak lihat yang negatif, apa ini buat menyeimbangkan atau gimana gitu ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, Via Negativa ini justru mengajak kita bukan sekedar melihat yang negatif, tetapi kita diajak untuk visiting the wounds. Gitu ya, ini bahasa dari penelitian itu, visiting the wounds, artinya kita mau mengunjungi, mau melihat luka-luka yang kita miliki. Loh, luka apa gitu ya? Luka kita ketika kita berelasi dengan bangsa kita. Dan pasti itu ada gitu ya. Tentu ini bukan perkara mudah ya Bapak Ibu untuk kita kembali melihat bahwa ya kita pernah memang disakiti oleh bangsa kita. Kita pernah kecewa oleh yang disebabkan oleh bangsa kita. Kita harus berjumpa dengan masalah-masalah yang mungkin selama ini kita udah nggak ingat-ingat lagi atau kita nggak lihat lagi. Tapi Bapak Ibu, ternyata permasalahan yang ternyata kita nggak lihat lagi justru bisa jadi sebuah peninggalan yang sebenarnya masih kita turunkan sampai saat ini. Ada banyak orang-orang yang hidup dengan trauma yang belum terselesaikan. Trauma yang turun-menurun hingga nggak tahu lagi akarnya di mana. Tapi muncul dalam perilaku saat ini. Contohnya apa Bapak Ibu? Saya pernah baca satu buku dari Pendeta Robi Chandra tentang sejarah GKI gitu ya. Judulnya Terbebas dari Warisan Kelam. Buku ini menarik banget kalau kita mau baca gitu ya. Kita belajar bagaimana GKI ini juga berjuang dalam perjalanannya untuk menghadapi trauma-trauma yang pernah dirasakan sebagai sebuah gereja. Di sana ditulis Indonesia pernah mengalami, ya Bapak Ibu semua tahu, kejadian tahun 98 yang memberikan narasi traumatis bagi orang Tionghoa dan orang Kristen. Gitu ya. Trauma itu ternyata terus-menerus diturunkan di dalam gereja, dalam kehidupan gereja sehari-hari. Ya tidak hanya gereja, tapi mempengaruhi orang-orangnya. Lalu ketika kita memahami bahwa gereja adalah orang-orangnya, ternyata narasi-narasi itu juga masuk dalam gereja. Ya kenapa? Karena GKI ini, kalau kita lihat sejarahnya gitu ya, berangkat dari sebuah keluarga Kristen yang kemudian, sebuah keluarga Kristen Tionghoa, yang kemudian ya meluas gitu ya pelayanannya. Jadi mayoritas adalah orang-orang Tionghoa, walaupun sekarang jauh lebih beragam dibanding awal-awal dulu. Lalu apa dampaknya gitu ya peristiwa 98? GKI ini karena mayoritasnya orang Tionghoa, tentu banyak orang yang terdampak di tahun 98. Dan ternyata narasi trauma itu muncul dalam gereja. Di buku itu dikatakan jangan-jangan semua ini, narasi itu, trauma itu muncul ketika misalnya dalam keputusan rapat rasanya susah banget gitu ya, susah banget untuk GKI menjalin relasi dengan masyarakat lintas agama. Atau misalnya diturunkan juga melalui narasi-narasi ketika dalam kehidupan sehari-hari kita melihat bahwa orang dari agama tertentu atau suku tertentu dilihat negatif gitu ya. Jadi muncul label atau stigma-stigma dari yang berasal dari luka-luka generasi sebelumnya gitu. Jadi trauma-trauma di tahun 98 itu ternyata sedikit banyak mempengaruhi GKI dalam perjalanannya, sehingga GKI menjadi gereja yang agak sulit. Sempat bukan sekarang kita bersyukur gitu ya, sudah mulai membaik, artinya sudah mulai banyak relasi masyarakat, tetapi ada masanya ketika GKI ini sangat dibilang sulit untuk berelasi dengan masyarakat. Dan kalau anggota GKI berani menarik sejarahnya, ternyata ada narasi-narasi ketakutan, rasa tidak aman untuk berelasi dengan masyarakat karena salah satunya kejadian di tahun 98 itu. Dan narasi itu terus diturunkan sampai mungkin di zaman kita saat ini. Mungkin kita juga udah nggak tahu ya, enggak lah bukan karena itu, tapi secara jujur kalau mau ditarik sejarahnya, bisa jadi salah satu faktornya adalah trauma di tahun 98 itu. Nah Bapak Ibu semua, Via Negativa ini akhirnya mengajak kita untuk menilik kembali narasi yang ada dalam kehidupan kita secara pribadi ataupun sebagai gereja. Apakah saya atau kita masih merasa tidak aman untuk berelasi atau bekerja sama dengan orang-orang yang lintas agama dengan kita? Atau apakah jangan-jangan ada narasi kelam, trauma yang turun-temurun yang membuat kita akhirnya sulit untuk membawa kebaikan di tengah masyarakat yang majemuk ini?
Atau apakah jangan-jangan kita masih hidup dalam sebuah mentalitas korban gitu ya, yang akhirnya takut untuk berjuang bagi bangsa kita, atau malah membuat kita jadi tidak peduli terhadap bangsa kita. Dan kita diajak untuk belajar dari jemaat di Asia kecil ini yang tidak meniadakan begitu saja luka yang mereka alami. Mereka tidak kabur dari luka itu, dari penderitaan itu. Tapi mereka mau benar-benar melihat bahwa ya, penderitaan itu ada. Kami alami, kami pernah alami. Tentu mereka pasti mengalami kemarahan atau kepedihan terhadap pemerintah mereka saat itu. Tetapi mereka diajak untuk mengakui keadaan itu, mengakui keadaan yang membuat mereka sakit hati, untuk kemudian mereka bisa menghadapinya dan mengantisipasinya dan kemudian beradaptasi dengan situasi itu. Bahkan menghadirkan juga kebaikan di selanjutnya. Dan hal tersebutlah yang menjadi ajakan buat kita juga, bagi masyarakat Indonesia saat ini, masyarakat Kristen Indonesia, untuk mau melihat luka atau permasalahan yang kita miliki. Kita diajak untuk jujur mengakui, oh iya, saya pernah terluka di bangsa ini. Suku saya atau agama saya pernah ditindas oleh bangsa ini. Dan itu membawa kita, pengakuan itu membawa kita pada situasi, pada kemauan kita akhirnya untuk meresponsnya dengan berdamai dengan itu. Sekali lagi Bapak Ibu, menjadi anak bangsa yang dewasa dan semakin dewasa diwujudkan dengan kita bersama-sama berani melihat luka itu dengan cara yang berbeda. Hingga kita akhirnya bisa mengambil pilihan baru yang menunjukkan bahwa kita semakin bertumbuh menjadi dewasa. Dan akhirnya kita bisa benar-benar menghadirkan pemulihan yang tepat untuk bangsa ini. Dan bicara soal pemulihan, kita bicara soal via yang ketiga, Bapak Ibu. Via transformativa. Jadi sebagai anak bangsa yang semakin dewasa, kita diajak untuk tidak hanya melihat luka di masa lalu atau apa yang bisa kita syukuri di masa kini, tetapi kita diajak juga untuk melihat masa depan yang kita impikan bersama. Sekali lagi kita impikan bersama ya Bapak Ibu, bukan kita impikan pribadi gitu. Via transformativa ini mengajak kita untuk masuk ke dalam proses pemulihan, proses healing. Dan bagaimana caranya? 1 Petrus yang tadi kita baca banyak menceritakan soal transformativa ini. Paling tidak Bapak Ibu, kita pertama-tama harus menyadari bahwa kita hidup di Indonesia. Kita menjadi bagian dari bangsa ini. Maka dari itu kita diajak untuk benar-benar menyadari apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, 1 Petrus ini tadi mengajak kita yang pertama-tama untuk untuk memiliki sebuah cara hidup yang baik. Jadi Petrus menasihatkan untuk masyarakat waktu itu memiliki cara hidup yang baik. Di ayat 12 dikatakan milikilah cara hidup yang baik. Jadi supaya nanti kalau ada yang bermaksud jahat, orang yang lainnya lagi bisa membuktikan bahwa kita selama ini telah berperilaku baik. Dan akhirnya orang bisa menyaksikan kita dan dapat memuliakan Allah. Dan tadi di ayat 15 pun ditegaskan bahwa ketika kita berbuat baik, kita bisa melawan kejahatan gitu ya. Jadi melawan yang jahat itu bukan dengan membalas dengan kejahatan, tetapi justru dengan kebaikan. Kita justru di sini diajak untuk melakukan transformasi atau pembaruan keadaan tanpa kekerasan, tanpa kejahatan. Dan kemudian pada ayat 16 juga kita diingatkan, hiduplah sebagai orang merdeka. Orang yang merdeka, Bapak Ibu, tidak akan dikuasai atau diperbudak oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Orang yang merdeka justru bebas untuk memilih. Bahkan dengan kata lain, berarti orang yang merdeka bisa bebas menguasai dirinya sendiri. Sehingga dia dapat memilih, oh ini tindakan saya mau lakukan, inilah yang benar, inilah yang akan saya lakukan. Loh, apakah maksudnya berarti suka-suka gitu ya? Tentu tidak Bapak Ibu. Petrus kemudian mengingatkan kita bahwa iya, kita adalah orang yang merdeka, tetapi kita jangan jadi semena-mena gitu ya. Petrus kembali menegaskan bahwa kita ini adalah hamba Allah. Hamba Allah yang berarti kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Namun Allah tidak menjadikan kita sekedar robot gitu ya. Kita tetap bisa memilih tindakan kita. Dan pertanyaannya, maukah kita untuk memilih tindakan yang benar-benar membawa keadilan yang sesuai dengan kehendak Allah? Gitu. Dan sebagai hamba Allah, kita juga diajak untuk menghadirkan karakteristik Allah yang Maha Kasih, yang adil,
dan yang membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Seperti akhirnya nasihat Petrus di ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Kita diajak untuk berjuang melalui kebaikan, bahkan berelasi baik dengan orang-orang di sekitar kita yang ada di bangsa kita. Kita tetap menghormati segala keputusan yang ada, tetapi kita juga diajak untuk berjuang dengan kebaikan. Dan semua ini dilakukan dengan landasan bahwa kita adalah hamba Allah, Allah yang penuh oleh kasih. Lalu pertanyaannya dalam hal apa gitu ya kita bisa mewujudkan pembaruan itu, sehingga memang bahwa kita menunjukkan bahwa diri kita adalah pribadi anak bangsa yang semakin dewasa. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita mewujudkan transformasi itu dengan menghargai keberagaman. Dan ini bisa kita mulai dengan menyadari identitas kita. Kita sebenarnya punya bekal, Bapak Ibu, sebagai anggota atau simpatisan Gereja Kristen Indonesia. Adanya nama Indonesia di sini, Bapak Ibu, sebenarnya menjadi sebuah konsekuensi besar buat kita, umat Kristen yang juga adalah anak bangsa Indonesia. Ketika kita menjadi bagian dari Gereja Kristen Indonesia, kita pun perlu bersama-sama gitu yang mempertanggungjawabkan nama Indonesia yang tercantum dalam identitas kita sebagai anggota jemaat ataupun simpatisan GKI. Para pendahulu GKI pun gitu ya telah berjuang panjang gitu ya untuk mencantumkan nama Indonesia. Kalau Bapak Ibu tahu, nama GKI dulu bukan Gereja Kristen Indonesia, tapi Tionghoa Kitokahwe gitu ya, pakai nama Tionghoa. Tapi dengan perjalanan yang panjang, dengan perjuangan yang panjang, dengan banyak kontroversi juga, akhirnya para pendahulu kita memilih nama Gereja Kristen Indonesia. GKI yang tadinya 3 sinode pun bergabung menjadi 1 sinode. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam keberagaman yang ada, GKI bukan justru memisah-misahkan diri, tetapi keberagaman itu adalah keberagaman yang bersatu gitu ya. Jadi di saat banyak gereja lain yang terpecah-pecah, tetapi GKI memilih untuk bersatu, tentu bukan menyeragamkan gitu, tapi menyatukan dirinya di dalam kepelbagaiannya. Dampaknya apa buat kita Bapak Ibu? Sebagai anggota atau simpatisan GKI, kita diajak untuk bersahabat dengan yang namanya keberagaman itu. Keberagaman adalah suatu anugerah yang perlu kita rayakan. Dan Bapak Ibu makin ke sini sebenarnya makin banyak kita keberagaman suku, keberagaman budaya yang bisa kita temukan dalam GKI. Berbeda dari GKI zaman dulu yang masih mayoritas orang Tionghoa. Gitu ya. Malah saya pernah mendengar satu ungkapan bahwa GKI adalah Indonesia mini, terdiri dari berbagai suku yang ada di dalamnya. Dan dengan demikian sejarah GKI ini, GKI komunitas kita bergereja membekali kita untuk lebih dewasa dalam perjalanan kita sebagai anak bangsa. Kita seharusnya belajar menghidupi apa yang telah dihidupi oleh GKI gitu ya. Kita benar-benar mewujudkan diri sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari GKI Gereja Kristen Indonesia yang menghargai keberagaman itu. Yaitu jadi kita belajar untuk menghargai keberagaman yang kita jumpai di Indonesia di tengah masyarakat kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, mari kita menyediakan diri kita untuk terlibat dalam aksi masyarakat gitu ya. Saya juga nggak mau pakai contoh yang jauh-jauh, tapi lagi-lagi saya mengajak itu untuk belajar dari cara gereja kita sendiri, secara khusus, secara sinodal, untuk menghadirkan dirinya untuk Indonesia. Yang menolong kita juga untuk melihat ini loh bentuk kedewasaan anak bangsa, yang tidak hanya menjadi konsep abstrak, tetapi jadi konsep yang terwujud benar-benar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya Gerakan Kemanusiaan Indonesia. Ini badan pelayanan GKI yang bergerak menolong korban bencana. Atau Bapak Ibu juga mungkin pernah dengar Gerakan Kebangsaan Indonesia, sebuah badan pelayanan GKI yang bergerak membangun spirit nasionalisme bagi anggota jemaatnya. Dan kemudian di masa pandemi ini banyak GKI-GKI yang menjadi tempat vaksin, tempat isoman, dan lain sebagainya. Dan secara khusus juga GKI Layur dan Bajang dan Wisata juga bersama-sama menghadirkan aksi bagi masyarakat dengan GKB gitu ya, Gerakan Kasih Bersama, Sabar, dan berbagai kegiatan diakonia lainnya. Dan aksi-aksi ini juga bisa kita wujudkan Bapak Ibu dalam doa bersama. Memasukkan bangsa dan negara menjadi topik khusus dalam doa kita bersama. Dan inilah aksi-aksi yang menunjukkan kedewasaan kita. Kita bisa mensyukuri apa yang ada, sehingga kita menggunakannya untuk bekal kita mewujudkan aksi nyata
bagi bangsa kita. Kita berjuang juga melawan luka kita yang mungkin pernah kita rasakan terhadap bangsa ini, yang pernah disebabkan mungkin oleh sistem bangsa ini. Dan tentu semuanya itu adalah demi pembaruan bagi negara kita. Atau mungkin Bapak Ibu pernah sudah merasa gitu ya, aduh udah nggak ada waktu, udah nggak ada tenaga lagi untuk ikut organisasi atau kegiatan yang macam-macam kayak gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang yang dewasa gitu ya, biasanya kita punya anak-anak, entah anak kandung, anak kelompok kecil, anak asuh, atau anak-anak di sekitar kita, generasi yang lebih muda. Bahkan mungkin di sini sebagian dari kita juga sudah mengalami gitu ya masa-masa perjuangan kemerdekaan seputar tahun-tahun 45 itu. Dan lalu apa hubungannya gitu dengan anak-anak kita? Bapak Ibu, kita diajak sebagai orang dewasa di sini secara usia gitu ya. Mari kita bersama-sama mendidik anak kita untuk cinta terhadap bangsa ini. Cinta yang diwujudkan seperti yang tertulis dalam ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Kalau diterapkan di masa kini, Bapak Ibu, berarti mari kita mengajak anak-anak kita untuk menghormati hak hidup orang-orang dari berbagai kalangan ekonomi, berbagai pekerjaan gitu ya, dan berbagai suku, agama, dan ras. Jadi anak-anak kita nggak lagi memberikan label-label atau stigma yang merugikan orang lain, yang malah bisa memecah belah bangsa. Tetapi anak-anak kita menjadi anak-anak yang berjuang untuk hak hidup orang lain di bangsanya sendiri, di Indonesia ini. Lalu mari kita juga menanamkan nilai kasih kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Nah, dengan demikian anak-anak kita tidak menjadi anak-anak yang eksklusif terhadap golongannya sendiri, tetapi menjadi terbuka dan mau merangkul beragam orang. Mari kita juga menjadi orang dewasa yang mengajak anak-anak kita untuk senantiasa takut akan Allah. Takut akan Allah diwujudkan dengan kita benar-benar melakukan kehendaknya. Kehendaknya untuk membawa kebaikan bagi segala ciptaan yang ada di dunia ini. Sehingga anak kita pada akhirnya juga benar-benar bisa menghadirkan rencana baik Allah. Dan yang terakhir, mari kita juga ajak anak-anak kita untuk menghormati pemimpin. Tentu bukan berarti terus nggak boleh mengkritisi gitu ya. Menghormati artinya adalah kita mengajak mereka untuk belajar, menyampaikan kritik menyampaikan perjuangan mereka dengan cara yang sopan dan menghormati lawan bicaranya. Dan Bapak Ibu, ada lagi yang bisa kita lakukan. Ini proyek saya waktu tahun lalu gitu ya. Ini proyek lansia menulis gitu ya. Jadi saya di sini bersama rekan-rekan mengumpulkan tulisan-tulisan dari lansia-lansia di seputar masa kemerdekaan. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengajarkan kepada generasi muda dengan mendokumentasikan kisah hidup Bapak Ibu semua dalam tulisan yang kemudian bisa kita bagikan entah di sosial media ataupun kita kumpulkan bersama menjadi sebuah buku gitu ya. Buku ini sendiri berisi waktu itu kalau nggak salah 10 cerita dari lansia dari berbagai gereja juga. Gitu ya. Ini adalah salah satu cara buat kita untuk mentransfer nilai-nilai cinta bangsa. Dan akhirnya Bapak Ibu, semua ini tidak dapat terjadi ketika kita tidak menjadikan semua ini justru dapat terjadi ketika kita menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang baik demi pembaruan bangsa ini. Kita nggak lagi dipenjarakan oleh ketakutan karena pandemi sampai kita berfokus pada diri kita sendiri saja, tetapi justru kita dimampukan untuk mendukung pemulihan bangsa kita. Dan Bapak Ibu semua, dengan demikian kedewasaan bukan berarti sekedar soal usia yang semakin bertambah gitu ya. Menjadi anak bangsa yang semakin dewasa menunjukkan adanya kemampuan dalam diri kita untuk mensyukuri hal-hal positif. Tapi kita juga berani menilik luka-luka kita terhadap bangsa kita, dan akhirnya kita bisa melakukan pembaruan di bangsa kita. Bukan sekedar hidup yang hanya mengikuti arus saja. Menjadi anak bangsa yang semakin dewasa juga ditunjukkan melalui aksi di dalam doa kita dan doa di dalam aksi yang kita lakukan untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian bagi seluruh ciptaan, secara khusus bagi bangsa Indonesia. Baik melalui apapun yang kita lakukan maupun melalui pendidikan
pendidikan bernilai kebangsaan yang bisa kita tanamkan kepada generasi-generasi yang lebih muda. Bapak Ibu, kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi anak bangsa yang semakin dewasa dengan 3 jalan ini. Via positiva, via negativa, dan via transformativa. Amin.